kemarin ini preview ya, kemarin Anda sudah belajar mengenai controller itu dengan Pak Faisal, membuat sekuensial atau finite state machine. Ini fungsinya untuk membuat controller. Kemudian datapad ya, kemudian datapad kemarin kita pelajari. Nah, jadi dalam membuat desain sirkuit ya, jadi kita langkah pertamanya itu kita melihat behavior-nya ya, lihat behavior-nya ya. Dilihat dari persamaan truth table ya, tabel kebenaran, kemudian convert ke kombinasional. Kemudian juga untuk yang sequential juga sama juga ya, behavior-nya seperti apa, kemudian convert ke sirkuit. Nah ini jadi kemarin kita sudah desain kombinasional dan sekuensial itu kita lihat dari ininya ya, apa namanya, behavior-nya. Behavior itu contohnya oh kalau inputnya satu dia outputnya apa. Oh kalau input clock sebelumnya 1 kemudian sesudahnya 0 tuh apa, itu berarti di sekuensial ya. Kalau kombinasional ini tanpa flip flop atau tanpa register. Nah, RTL design itu berarti kita membuat custom processor ya, custom processor ya. Ini nanti isinya merupakan kombinasi antara kombinasional dan sekuensial ya. Kita lihat nanti bagaimana kombinasinya. Jadi sebenarnya ada 4 langkah ya, ada 4 langkah. Kita buat state machine-nya. Ini untuk controller ya. State machine, kemudian buat datapad, kemudian koneksikan antara datapad ke controller ya. Nah, kemudian derive controller FSM ya. Intinya ada 2, kita bikin controller dan datapad ya. Contohnya gini ya, contohnya dispenser soda ya. Ini sini mungkin dicontoh di membuat FSM kemarin ya. Anda sudah pelajari, sudah dispenser, ada input koin ya, C input koin, D output. Kalau misalkan apa namanya, misalkan yes, oke gitu ya. Kemudian ini A dan S ini merupakan harga ya, harga sodanya. Oke, di sini kita lihat ya behavior-nya seperti ini. Nah, yang pertama kita kalau memiliki problem seperti ini mau nggak mau pasti butuh controller. Nah, untuk membuat controller ini Anda bisa membuat state machine-nya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dengan bikin beberapa state ya, ini wait, add, display ya. Nah, kemudian dari state machine ini Anda ya ini baru Anda buat state machine-nya ya. Jadi cuma lingkaran-lingkaran itu ya, step pertama ya. Kayak gitu. Kemudian dibuat datapadnya ya. Nah, di sini kita lihat datapadnya, ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembandingan ya. Nah, berarti Anda butuh komparator 8 bit dan 8 bit adder ya. Kan di sini ada input ya, input koin yang di ini berapa, kemudian membandingkan apakah sudah sesuai dengan harga sodanya ya. Berarti Anda butuh komparator dan juga penjumlahan ya. Nah, makanya di sini ada datapad ya. Ini datapadnya ini. Kemudian Anda buat datapadnya, kita sudah deskripsikan kan. Nah, datapadnya kan punya input nih, input. Nah, ini dikoneksikan dengan controller ya. Koneksikan dengan controller ini C dan D ya. CD ini input dan outputnya ya. Dikoneksikan dengan datapad. Nah, datapad ini dia inputnya ya adalah biasanya data ya, data bitnya besar. Kemudian dari FSM controller tadi ini diturunkan menjadi rangkaian digital. Nah, ini kan Anda bisa dengan mudah ya menurunkan ini jadi sebuah rangkaian digital ya. Bisa pakai kode Verilog ya, bisa pakai pendekatan desain FSM ya, nanti jadi rangkaian digital dan sekuensial dan kombinasional ya. Nah, ini untuk desain controller. Ini kalau pakai pendekatan
apa namanya, kalau pakai misalkan pendekatan ini ya, Anda bikin pakai kombinasional dan sekuensial. Jadi butuh buat semacam tabel kebenaran. Anda bisa review lagi di chapter 3 untuk ini. Cara lainnya ya alternatifnya ya Anda buat pakai Verilog ya. Nah, lebih mudah. Oke, kemudian misalkan contoh yang lain ya. Laser based distance measure ya. Jadi untuk alat untuk ini apa namanya? Menghitung jarak ya menggunakan laser ya. Kira-kira cara kerjanya gimana ya? Ada yang punya ide nggak cara kerjanya alat ini ya? Kok bisa dapatkan jarak? Ya, nah, ini pesertanya sudah komplit semua. Oke, ada tanggapan nggak? Gimana cara mengukur jarak menggunakan laser base ini? Cara kerjanya ya. Nah, ini jadi enaknya rangkaian digital. Kita belajar rangkaian digital. Kita sensor dengan sistem itu kita bisa tahu dalam-dalamannya. Nah, contohnya ini, laser based distance measure-nya, pengukur jarak laser. Ini kira-kira gimana? Ada yang punya ini enggak? Dari lamanya waktu laser kembali ke sensor ya Pak? Oke, dari lama waktu ya. Ya, dari lama waktu. Jadi benar ya, dari lama waktu kita hitung T-nya ini. T dari saat dikirimkan kemudian sampai saat diterima. Nah, kita hitung T-nya. Nanti kita bisa turunkan jaraknya itu dengan dikalikan apa namanya faktor kecepatan laser atau kecepatan cahaya ya. Nanti kita turunkan dapatkan waktu ya. Ini hanya rumus matematis ya. Nah, berarti kan kita perlu sebuah alat ya, bagaimana dia bisa mentransmit, kemudian mengukur waktunya, kemudian apa nama istilahnya mengukur waktu saat datang dan diterima ya gitu. Nah, dalamannya ini berarti kita perlu sebuah ini ya, ini buat high levelnya dulu ya. Berarti misalkan ada inputnya adalah tombol ya, kemudian outputnya di sini misalkan laser ya, laser istilahnya lasernya aktuatornya dia nyala, kemudian S ini diterima ya, saat sinyal kembali diterima, kemudian ada untuk display juga ya. Oke, jadi di dalamnya seperti ini ya. Jadi kita bikin semacam state machine dulu ya. State machine artinya dia kapan. Nah ini state machine totalnya ya. Dia mengendalikan ya kapan lasernya itu dimulai waktu pengukurannya ya. Tentunya saat buttonnya ini dia dipencet ya. Oke, kita lihat aja. Kita lihat contohnya di sini. Kita masuk ke S0 ya. S0 state 0 artinya nggak ngapa-ngapain. Kemudian S0 langsung ke S1 ya. Selanjutnya. Selanjutnya ini kalau misalkan buttonnya nggak dipencet ya, dia ya udah balik ke step S1 ini. Nah, DCTR ini detektor ya mungkin ya. Kemudian kalau buttonnya dipencet dia pindah ke S2. Artinya saat button dipencet dia L-nya ini dia 1 ya. L-nya ini 1 ya. Jadi apa namanya dia akan me-outputkan lasernya. Oke, DCTR ini counter ya, counter. Jadi counternya ini di set 0 terlebih dahulu. Jadi setelah lasernya ditembakkan, ini counternya ini mulai ya. Counternya ini mulai ngitung ya. Makanya ini counter sama dengan counter plus 1 ya. Lasernya dimatikan ya, cuma hidup sekali. Kemudian dia nunggu sensornya ini dia sensor yang diterimanya ini diterima atau belum ya. Jadi kalau belum diterima dia akan counter. Kalau belum diterima dia akan counter. Sampai dia diterima ya. Nah, saat dia sudah diterima dia akan melakukan kalkulasi ya. Akan melakukan kalkulasi jarak ya. Jadi dari rumus ini counter bagi 2 artinya kan jaraknya itu kan waktu yang ditempuh ya dibagi 2 karena pulang pergi. Kemudian setelah selesai dia balik ke state awal lagi ya, saat sebelum dipencet button. Nah, ini bentuk kontrolernya bentuk FSMA seperti itu ya.
Nah, kemudian kita buat datapad. Nah, datapadnya ini kurang lebih ya, dia ada untuk menyimpan ya, menyimpan, kemudian ada untuk, melakukan komputasi ya, ya. Menyimpan artinya ini loh, ini kan counter ya, ini counter ditambah satu, counter tambah satu ya. Kita berarti butuh sebuah counter nih. Kemudian ada juga untuk, komputasi ya. Komputasi ini kan berarti counter bagi dua ini ya, calculate ya. Nah, kira-kira nanti bentuknya ya dia butuh, nah ini dia butuh counter ya, datapadnya ini dia counter ya, untuk dia ngitung, kemudian penghitungan kalkulasi dibagi dua ya. Bagi dua itu kan sama aja shift shift bit ke kanan satu kali ya, kanan satu kali. Bit yang terakhir dihilangkan ya, dia geser satu kali. Ini kan sama dengan bagi dua ya. Ya ini kemudian ini disimpan di register ya, untuk nyimpan ya, untuk nyimpan untuk display. Nah, kurang lebih seperti ini sinyal-sinyal kontrolnya seperti ini ya. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian koneksikan datapad ke controller ya. Ini datapad yang kita buat, kemudian buat controllernya ya, controllernya. Oke. Kemudian kita kasih clocknya ini ya agar lebih gampang ngitungnya ya. Ini clocknya disamakan dengan kecepatan cahaya clocknya ya. Ya, ini kan 300, kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Masih 300 MHz clock. Apakah bisa? Bisa ya. Clock sebesar itu kan. Karena Anda di PC aja kan clocknya bisa sampai 1 GHz dan sebagainya ya. Berarti Anda pakai 300 MHz itu bisa. 300 MHz bisa. Jadi masukkan ke sini ya. Jadi nanti dia yang dihitung itu nggak perlu dikalikan sebuah konstanta kecepatan cahaya lagi. Nah, jadi dari controller, ini datapad kita dapat, controller itu diturunkan dari FSM-nya tadi ya, FSM-nya. Misalnya. Nah, ini controller FSM ini diturunkan ke situ. Jadilah nanti rangkaian untuk laser distance measurement. Ya. Oke, untuk merubah driving controller FSM ini di chapter 3 ya, chapter 3 dengan Pak Faisal kemarin, bagaimana membuat controller FSM. Oke, contoh selanjutnya yaitu bus interface ya, bus interface. Oke, bus interface ini pasti ada ya di setiap komputer ya, di setiap PC ya. Nah, ini kita lihat ya ilustrasinya seperti apa bus interface ya. Jadi ya kalau Anda di PC kan Anda menggunakan banyak bus nih ya. Jadi prosesornya cuma satu ya. Ada prosesornya cuma satu ya, entah itu dual core, triple core dan sebagainya ya. Tapi yang jelas ada satu ya. Nah, prosesor ini kan tentu saja dia memproses banyak hal, dia menerima banyak input. Antara lain misalkan ini dari mouse ya, mouse komputer, kemudian ada yang dari keyboard, ada yang dari nggak harus dari mouse, mungkin dari USB ya. Kemudian ada yang dari kamera, ada yang dari display ya. Nah, kalau Anda bayangkan itu jadi di komputer kita itu sebenarnya ada semacam bus ya, ada semacam bus artinya jalur yang besar ya, jalur yang besar ya. Nah, dia tempat berlalu lalang ya, tempat berlalu lalang data ya. Antara lain kalau misalkan ya saya gerakan mouse ini berarti ada input dari mouse, kemudian diproses ke komputer, kemudian dia outputkan ke display. Nah, kemudian kalau misalkan Anda modem ya, Anda pakai modem ya, modemnya itu dia nerima data, datanya diproses komputer, kemudian dia outputkan ke misalkan ke hard disk atau memori ya. Nah, jadi di sini bus ya. Jadi bus ini artinya apa namanya jalan yang besar ya. Anda bayangkan jalan tol, jalan tempat lalu lalang data ya. Karena apa? Karena prosesornya cuma satu. Prosesornya cuma satu. Jadi dia
mesti ngatur nih, ini yang saya layani yang mana dulu ya sebagainya. Nah, bus interface ini ya master processor can read and register from any peripheral ya. Jadi peripheralnya dia punya beberapa peripheral. Kemudian dia juga artinya kalau dia bisa membaca beberapa peripheralnya ini dia punya register ya. Punya address, punya alamat ya. Nah, di sini disebutkan mempunyai alamat yang unik ya, 4 bit address misalkan. Ini simple ya. Misalkan peripheralnya cuma ada 16 ya. Nah, berarti dia registernya cukup butuh 4 bit aja addressnya. Ya. Kemudian, nah setiap ini bus ini kan dia selain punya alamat, dia juga punya data kan, data yang mau yang mau ditransfer ya, atau yang mau dibaca ke prosesor ya. Jadi dia ada datanya ya, datanya. Makanya di sini ya. Jadi di sini dia kalau kita lihat ya, ini memiliki input address ya. Jadi address ini dari master processor ya. Kemudian read ya, dia membaca ya, read artinya mungkin status ya, apakah dia sedang dibaca atau ditulis ya. Kemudian data ya, data yang mau dikirimkan ke master processor. Kemudian ada juga FFDDR ya. Ini bisa jadi kita set ya. Kita set address dari bus ini ya, misalkan melalui deep switch atau another register ya. Ya, gitu. Ya, jadi ini bus interface kayak gini, bus interface ke prosesor ya. Jadi mungkin ya cara kerjanya prosesor dia nyari dulu addressnya yang mau dibaca yang mana ya. Maka dia ngirimkan. Oh, ini address nomor 1011. Nah, kemudian di sini dia nyocokkan. Oh, ini 1011 itu alamat saya ya. Nah, ini saya mau dibaca. Oke, saya kirimkan datanya ke prosesor. Oke, mungkin contohnya seperti itu ya. Di ini ada sini. Ya, dan tentu saja karena tadi ya jalan atau bus tadi itu dipakai bersama-sama ya. Kalau kita lihat di sini cuma ada satu jalan aja untuk yang read ya atau datanya ya. Ya, jadi tidak satu persatu paralel, tapi ada satu jalan tapi dipakai bareng-bareng ya. Dia harus dikontrol nih siapa yang mau dibaca duluan ya. Nggak bisa bareng-bareng ya. Nah, makanya itu perlu semacam kontrol di situ di bus itu ya. Oke, nah ini contoh untuk pertama kita bikin semacam FSM-nya ya, state machine-nya, kemudian datapad-nya ya, datapad-nya dia sebenarnya cuma ngirim data saja ya, ngirim data ya, ini D ya, interface data, datapad ya, kemudian dikoneksikan ya antara FSM dengan datapad ya. Di sini controller, ini datapad ya. Controller untuk mengontrol dari FSM ya. Kemudian ini datapad isinya pokoknya data aja. Datapad itu ya kurang lebih untuk ini nyimpen ya. Ini register ya. Berarti ini nyimpen data. Kemudian ada semacam kalkulasi ya. Misalkan ini untuk operasi ya, komparator misalkan dan sebagainya ya. Kemudian ini FSM, ini adalah controllernya. Ini diturunkan di rangkaian digital. Contoh yang lain ya. Wah, ini banyak contohnya. Video compression ya, video compression. Jadi salah satu algoritma video compression ya. Jadi kalau kita lihat kalau Anda mungkin ngerekam video atau ngerekam dari kamera ya, itu biasanya ada format yang namanya format RAW ya. RAW itu artinya mentah ya di bahasa Inggris ya. Nah, itu biasanya kalau Anda lihat itu besar filenya itu besar sekali ya. Mungkin video yang 1 menit saja itu sudah mungkin 100 atau setengah giga ya. Kalau 1 jam itu sudah berpuluh-puluh giga.
Nah, makanya banyak sekali algoritma untuk mengkompres video ya. Bagaimana agar videonya yang kita tonton, file video itu bisa tetap bagus ya, tapi dengan apa namanya, file yang kecil ya. Selain file juga untuk streaming juga ya. Ini untuk streaming video ya. Nah, ini streaming video juga memakai algoritma agar gimana biar ngompres videonya ini enggak tidak besar ya datanya ya. Nah, oke, salah satu algoritma untuk video compression ini adalah kita ubah jadi yang kita simpan itu adalah difference-nya ya, difference-nya. Jadi misalkan ada video ini ya, ada gunung, kemudian ada objek, misalkan ini burung ya. Nah, background-nya ini tetap nih, tapi burungnya yang bergerak ya. Nah, jadinya kan kalau misalkan ini kita apa namanya, kita gambarkan sebagai satu file tersendiri ya. Satu file ini misalkan 1 MB, ini 1 MB, jadinya 2 MB ya. Tapi kalau kita di sini kita cuma nyimpan ini background-nya dan fotonya 1 MB, kemudian yang frame yang kedua kita cuma nyimpan difference-nya aja ya. Nah, ini bisa jadi lebih kecil ya kompresinya ya, kecil. Oke, bayangkan ini untuk 2 frame aja. Kalau 30 frame ya tentu saja lebih besar lagi perbedaannya. Nah, jadi idenya seperti itu. Idenya kita nyari perbedaan ya, perbedaan dari frame ini ya. Oke, nah ini di sini nah ini cara kerjanya ya. Cara kerjanya ya kita lihat ya, kita lihat video gambar itu kan terdiri dari piksel ya, dari piksel. Piksel 16 kali 16 misalkan ya. 16 kali 16. Padahal resolusi yang kita tonton itu kan biasanya 720p ya. Itu yang lebarnya 720 kali 1280. Itu bisa Anda bayangkan itu berapa itu? 1 jutaan piksel tiap gambar ya. Tiap gambar. Ini 16 kali 16 ya, simplifikasi ya. Nah, itu totalnya berarti ada 256 byte array ya. 256 byte array. Nah, kemudian ini ya, kira-kira compare ya. Jadi mungkin algoritmanya antara 2 frame ini dibandingkan ya. Kemudian hitung ininya apa namanya, difference dari array-nya, array item ya. Kalau misalkan difference-nya ini terlalu banyak ya, artinya dia background-nya berubah ya. Jadi nggak gunung lagi, beda gambar lain. Berarti nggak bisa kita kompres dengan difference. Kita harus kirimkan frame kedua seutuhnya. Nah, kalau misalkan yang berubah cuma sedikit, kita bisa kirim perbedaannya saja. Nah, kira-kira itu algoritmanya seperti itu ya. Ya, jadi algoritmanya seperti itu. Nah, berarti kita bisa buat ya. Ini SAD ya, sum of absolute difference ya. Kira-kira inputnya 2 buah array ya, gambar ya. Kemudian outputnya ya, outputnya ini adalah ini ya, apa namanya, gambar yang dikirim ya, difference-nya ini. Oke. Oke, kita bisa buat semacam controller di sini ya. Controller dari ini ya, dari algoritma yang state machine seperti ini. Kemudian Anda bisa buat setelah itu buat datapadnya ya. Jadi datapadnya Anda tinggal mungkin bandingkan ya. Jadi ini input mana tadi? A dan B ya. Ini kemudian dihitung difference-nya berapa. Hasilnya berapa, kemudian di sini dia ya. Ini kemudian dijumlahkan ya. Jumlahkan ini ya intinya kalau hasil keluarannya ini adalah difference-nya sesuai dengan algoritma tadi ya. Kita lihat di sini datapad ini penuh dengan proses datapad antara lain subtraktor, adder, menghitung absolut, penjumlahan ya, register atau untuk nyimpan ya, shift kiri ya, kayak gitu. Kemudian dikoneksikan ya antara dua ini.
kemudian ya Anda bisa buat ini sebagai complete system ya untuk tadi soal absolute difference. Oke, begitu banyak arsitektur untuk kita membuat algoritma kemudian implementasikan FPGA ya. Ini bisa jadi TA juga ya, bisa jadi tugas akhir ya. Jadi kalau saya pikir sebenarnya tugas akhir Anda bisa dari algoritma ya, misalkan Anda punya algoritma apa? Video kompresi video. Kemudian Anda implementasikan ke hardware jadi FPGA. Nah, itu bisa jadi IDTA juga seperti itu ya. Atau misalkan algoritma yang lain, teknik modulasi atau teknik yang lainnya ya, kemudian Anda implementasikan. Kemudian jadikan sebuah hardware ya. Implementasikan. Nah, ini bisa jadi tugas akhir juga ya. Jadi karena sudah masuk ke ranah desain ya. Desain artinya desain Anda bikin ininya sendiri ya. Walaupun algoritmanya sudah paten tapi kan arsitekturnya Anda membuat sendiri. Nah, itu masuk dalam desain dan itu sudah termasuk level S1 ya, artinya mendesain. Oke. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ada dua jenis RTL desain, yaitu ya sebenarnya ada ini sih dua tipe sih, tapi ada juga yang di tengah-tengah ya. Jadi, tapi kalau kita amati ada yang desain yang control dominated ya. Jadi controllernya ini dia mendominasi. Kemudian ada yang data dominated ya. Nah, ini artinya database yang mendominasi. Tidak perlu ada controller malah ya, tidak perlu ada controller. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, desain tadi ya, contoh tadi. Misalkan untuk yang laser measurer ini kontrolnya itu yang mendominasi ya. Kan kita lihat kontrolnya itu kapan dia mulai laser ditembakkan, kapan counternya berhenti ya, kapan untuk melakukan kalkulasi ya. Itu dia didominasi kontrol ya. Sementara datanya itu cuma counter aja ya. Jadi kasih counter kemudian berhenti. Kemudian fast interface, kemudian video compression tadi itu campuran ya antara kontrol dan data ya. Antara kontrol dan data, ada campuran, database-nya juga ada. Nah, sekarang kita lihat yang data dominated design itu apa. Jadi ini malah hampir tidak perlu FSM atau controller ya. Contohnya ini, FIR filter ya. Oke, saya mau tanya, FIR filter itu apa ya? Anda sudah pernah ikut kuliahnya Pak Subuh. Apa FIR filter? Ayo, udah ngambil di kuliah apa ini? Muncul di kuliah apa? FIR filter, ada yang bisa jawab? Panjangannya apa? Oh, panjangan gampang. Oke. Oke, ada yang bisa bantu? Pesertanya siapa ini? Rois? Mungkin? FIR filter apa? Benar Pak, lupa juga. Hah? Itu di mata kuliah apa? Loh. Pengolahan citra. Oke, pengolahan sinyal digital ya, pasti ya Anda akan ketemu yang namanya FIR filter. Oke, itu FIR filter itu adalah finite impulse response ya. Finite impulse response. Itu adalah filter digital ya. Digital ya. Itu cukup simpel ya, FIR filter. Jadi kalau Anda dengar filter, wah ini kompleks nih filter dan sebagainya. Sebenarnya kalau FIR filter itu matematisnya simpel ya. Yang susah memang desainnya. Desain pengolahan sinyal digital kan kalau spesifikasi filter ini dibuat filternya koefisiennya berapa. Nah, tapi kalau sebenarnya matematisnya simpel ya. Jadi Anda ya ini aja, ini persamaan ini YT sama dengan C0 XT ini ya. Jadi ada input X ya. Ada input X. Kemudian di sini ada delay ya. Ada delay. Kemudian ada delay lagi. Ada delay lagi ya. Ada delay lagi ya. Berarti kalau di sini yang di sini ini berarti kan delaynya 3 kali kan. Ini X
T-2 ya. Ini X T-1 ya. Ini misalkan XT ya. Ini bloknya ini ya. Ini X, sinyal X. Jadi dia masuk kan, dia di delay, kemudian masuk delay, kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan misalkan di sini C0 ya, koefisiennya, kalikan dengan C1 kali 2. Nah, oke, kemudian dijumlahkan ya, jumlahkan ya. Kemudian jadilah adalah 2. Y, kok 2? Jadinya Y. Oke, Fear Filter ini Anda bayangkan saja seperti Anda sudah pernah dengar moving average nggak? Moving average. Apa itu moving average? Moving average filter. Moving average. Ada apa dengan moving average? Apa kira-kira? Moving average. Ayo, masa enggak ini blank sama sekali. Moving average apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa ya moving average? Ada yang tahu enggak? Ini saya kasih ilustrasinya nih. Oh, ini malah aplikasinya di persahaman nih. Apa ini? Moving average kira-kira fungsinya apa? Ayo, ada yang bisa bantu? Ini contohnya ini. Dari grafiknya ini. Perpindahan rata-rata, Pak. Apa? Perpindahan data. Kurang tepat. Rata-rata. Nah, rata-rata. Fungsinya buat apa biasanya moving average itu? Dilihat dari ini nih, kayak gini. Untuk analisis mungkin, Pak. Untuk analisis. Oke, Anda lihat grafik ini nih. Ini yang merah ini hasil moving average-nya, yang biru ini hasil data aslinya. Ini kira-kira apa? Kalau kita lihat di sini, moving average. Apa? Satu kata aja. Tuh, ini contoh yang lain nih. Apa kira-kira? Dari bentuknya aja, ini kira-kira ada bentuknya moving average itu gimana sih? Bentuknya. Ini yang biru ini moving average, yang hijau merah ini adalah data aslinya. Dari bentuknya ini gimana? Ayo. Dari bentuknya. Apa satu kata aja? Nih. Contoh yang lain nih. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain. Oke ya, ini fungsinya adalah untuk memperhalus ya, perhalus. Ini kan datanya ini nih fluktuatif nih. Datanya fluktuatif dengan moving average ya. Anda ini datanya ini masuk ke filter moving average, kemudian dia datanya jadi halus nih ya. Nah, jadi kalau Anda memperlihatkan hasil ya, kadang kalau datanya banyak riak ya. Contohnya misalkan kasus apa ya? Misalkan kasus COVID ya di Indonesia ya. Kadang-kadang kan ada glitch-nya ya. Nah, kita padahal cuma pengen lihat trennya naik apa turun ya. Nggak perlu data per hari yang detail ya. Kita ada glitch-nya. Kita bisa lakukan rata-rata secara moving ya. Jadi ini data yang terakhir ditambah beberapa data sebelumnya di rata-rata. Kemudian besoknya data terakhir tambah beberapa data sebelumnya di rata-rata. Seperti itu. Ya. Nah, moving average itu sebenarnya adalah salah satu Fear filter sih sebenarnya. Fear filter. Cuma di sini moving average ini satu ya. Koefisien ini satu ya. Anda bisa lihat ya. Jadi ada data masuk, kemudian dia disimpan dulu, kemudian dikalikan 1, kemudian dibagi rata-rata. Kemudian data yang kedua, ini data yang sebelumnya ya.
Jadi ini dia menyimpan 3 data sebelumnya, 2 data sebelumnya, 1 data sebelumnya. Ya. Kemudian dikalikan 1 semua dibagi rata-rata. Sehingga di sini dia akan di rata-rata. 3 data terakhir itu di rata-rata. Nah, simpelnya seperti itu. 3 data terakhir di rata-rata. Itu kalau jumlah tabnya 3. Kalau jumlah tabnya lebih banyak, Anda pengen lebih halus lagi, jumlah tabnya Anda berbanyak lagi ya. Bisa jadi 10, 100, 200 ya. Itu lebih halus lagi ya. Kalau ingin berhalus. Oke, itu adalah field filter. Di mana moving average filter itu adalah salah satu jenis dari field filter. Nah, ini secara rumus kayak gini ya. Jadi YT, C0, XT, sebagainya. Nah, dari rumus ini gimana kita bikin rangkaiannya ya. Rangkaiannya, jadi kita bikin datapath ya. Jadi ada X clock ya. Jadi ini XT0, XT2 atau XT2. Jadi kita bikin digital filter di sini. Ya. Jadi kalau oke. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi rangkaiannya. Jadi ya ini sudah jelas sekali ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan ini, berarti ini ada register ya. Kemudian ada untuk menyimpan koefisien C0-nya ini. Nah, ini koefisien dan register ini dikalikan. Kemudian clock selanjutnya ini koefisien yang kedua dengan register dikalikan. Clock selanjutnya ini akan dikalikan. Sehingga nanti hasilnya ini akan dikalikan, kemudian hasilnya juga dijumlahkan. Hasilnya adalah Y ini. Ya. Oke, jadi ada data inputnya X, keluarannya adalah Y. Ya. Jadilah digital filter. Oke, nah di sini kita bisa set juga ada sirkuit tambahan, misalkan kita pengen ngeset nilai C-nya, C0, C1, C2 ini. Kita juga bisa set ada rangkaian tambahnya. Oke, kalau kita lihat di sini data dominated ya, artinya ini cuma data byte aja. Di sini tidak ada controller, data controller. Tidak perlu ya, karena inputnya X, keluarannya Y. Udah. Nah, ini cuma clock aja. Ini berarti cuma butuh itu aja. Oke, nah itu mengenai desain RTL desain ya, RTL desain, data dominated ya. Ada banyak sekali RTL desain yang bisa Anda buat ya, dan bisa jadi TA ya, bisa jadi TA karena sudah desain ya, karena sudah desain. Jadi misalkan persamaan ini Anda dapatkan dari pengolahan sinyal digital, kemudian bagaimana Anda implementasinya ke hardware. Nah, kemudian nanti Anda tunjukkan hasilnya bagaimana ya, diukur. Nah, itu sudah, kalau menurut saya sebagai S1 itu sudah cukup ya. Ada desain, ada membuat, ya, ada menurunkan dari rumus dan teori ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita bergerak ke hal selanjutnya, yaitu adalah bagaimana menentukan frekuensi ya. Bagaimana menentukan clock frekuensi. Oke, ini penting ya untuk desain hardware ya. Oke, jadi sering kali Anda mendengarkan PC itu clock-nya 1 GHz, clock-nya 2 GHz, ya 3 Hz. Ada istilah overclock juga ya. Ada istilah overclock juga. Maksudnya overclock itu apa sih? Gimana ya? Yang senang komputer biasanya suka overclock. Maksudnya overclock itu apa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Oke. Ini semuanya pada suka komputer tadi ini, suka nge-game juga biasanya ya. Overclock itu apa? Oke, overclock apa? Itu yang suka nge-game biasanya overclock. Gimana itu overclock? Memaksimalkan performa, Pak. Maksimalkan performa. Oke. Caranya gimana? Dia kok bisa overclock gitu? Oke, menarik nih.
Maksimal performanya gimana nih? Anda kan kemarin sudah belajar ALU ya, ALU ini sebagai salah satu apa namanya datapad ya. Nah ininya prosesor itu ALU ya, prosesor Intel, AMD semuanya itu sebenarnya ALU di dalamnya. Yang kemarin Anda buat adalah instruksinya 8 ya, 3 bit ya. Nah mungkin kalau di Intel, AMD kan instruksinya ada banyak ya. Intinya ALU ya. ALU ini dia butuh clock ya. Pasti ada clocknya. Jadi kalau Anda lihat rangkaian sekuensial ya, rangkaian sekuensial ini pasti ada input clock. Wajib rangkaian sekuensial pasti ada input clock. Nah, clock ini ya, clock ini di-generate ya. Ini di-generate. Jadi rangkaian di semua komputer ini ada rangkaian untuk generate clock. Ada untuk generate ini ya. Ada rangkaian untuk generate clock ya. Jadi kalau Anda lihat prosesor ya 3 GHz ya. GHz. Nah, ini ya dia artinya dia bisa menerima input 3 GHz ya. 3 GHz. Clock-nya ini dia mampu, rangkaian digitalnya ini mampu 3 GHz ya. Kalau generate-nya ini Anda bisa generate sendiri mungkin 10 GHz atau dan sebagainya. Karena generate clock itu sebenarnya mudah ya. Ya intinya tidak sesulit untuk mengembangkan teknologi prosesor ya. Oke, jadi untuk kasih 3 GHz ini dia mampu ya. Kalau spesifikasinya itu ya. Overclock itu dia memaksimalkan dengan Anda generate ini semaksimal mungkin ya. Sampai si prosesornya ini dia bertahan ya, bisa ya. Nah, jadi misalkan 3 GHz Anda kasih 3,5 masih bisa, misalkan kasih 5 GHz bisa enggak ya. Nah, bisa jadi dia fail ya, bisa jadi dia fail kasih clock-nya yang lebih tinggi, bisa jadi fail ya. Nah, karena apa? Karena ya dia rangkaian digital ini salah satu tolak ukurnya ini adalah clock frekuensi ya. Jadi seberapa sering dia dikasih clock ya. Sama seperti kalau manusia ya, manusia tak kasih kerjaan, kalian tak kasih kerjaan 1 tugas 1 minggu, oh masih bisa dilakukan. Tak kasih kerja lagi 5 tugas 1 minggu, oh bisa dikerjakan. Kemudian kasih tugas 10 tugas bisa, 50 tugas, oh ternyata dia sudah stres, tidak bisa dikerjakan. Nah sama seperti itu ya. Jadi dia clock itu semacam seperti itu. Nah, makanya dia ada semacam critical path ya. Critical path ini apa sih yang membuat lambat ya? Artinya apa sih yang dia maksimal, yang menyebabkan dia kinerjanya itu paling maksimal itu di mana? Ya, itu di critical path. Nah, ternyata misalkan tadi ya tugas tadi ya. Oh, saya kasih tugas 10 tugas masih bisa. Saya kasih 20 tugas, oh ternyata sudah nggak bisa. Saya cari nih critical path-nya, kok nggak ini, kok nggak bisa saya kasih 20 tugas dalam 1 minggu ya. Saya cari-cari, ternyata critical path-nya adalah, oh Pak, ini saya harus ngetik dulu. Nah, ngetik itu minimal saya butuh waktu setengah hari ya. Jadi critical path-nya di situ. Jadi minimal saya ngetik itu butuh setengah hari. Jadi maksimal ya saya cuma bisa 14 tugas per minggu ya. Jadi critical path-nya di situ. Ngetik ya, saya ngetiknya di situ. Sama juga dengan hardware ya. Jadi ada critical path ya. Jadi critical path-nya dari hardware ini adalah di limit ini. Ini penting ini. The longest register to register delay. Oke, jadi delay yang disebabkan antara register ke register. Anda lihat di sini adalah register. Oke, register itu gampangannya, register itu kan untuk nyimpan nilai. Ini ada simbol clock-nya ini ya, ada simbol clock-nya. Clock ini artinya, oh ini berarti dia register untuk menyimpan nilai. Nah, yang dinamakan critical path ini adalah delay yang disebabkan oleh register to register ya. Jadi antara A, B, C ini ya. Ini kalau kita lihat critical path-nya berarti dia critical path-nya ada di antara A dan C dan B, C ya. Jadi ini register.
Jadi delay-nya itu disebabkan karena di sini. Ya. Atau rangkaian adder-nya ini. Ini yang menyebabkan critical path. Ya. Oke, contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalkan di sini apa ya? Operasi ya. Operasi gimana nih? Ini langsung ya. Ada operasi di sini A, B, C, D. Ada 4 register ya. Kemudian di sini operasinya adalah misalkan dari A ke C ya. Dari A ke C ini kan penjumlahan kan. Ini ternyata didapatkan waktunya 2 nanosecond. Kemudian dari A ke D ya. Ini didapatkan waktunya 7 nanosecond. B ke D ini 7 nanosecond. Nah, ini ya. A ke C ini. Kemudian A ke D berarti kan A ke D ya. Ini berarti dari A ke D itu lewatnya mana nih? A, kemudian dari sini. Oh ya, A ke D ini berarti ada ini. A ke D. Nah, ini ada jalurnya ini ya. Kemudian B ke C ini dari sini ke sini. Kemudian B ke D ini dari sini kemudian ke sini. Nah, ini adalah jalan-jalannya ya. Jadi dari register ke register. Ini ternyata ada beda-beda nih. Karena apa? Karena rangkaian kombinasional ya. Kombinasional. Ini waktunya yang dibutuhkan beda-beda ya. Nah, kita lihat critical path itu berarti yang delay-nya paling lama. Ini berarti 7 nanosecond. 7 nanosecond. Berarti frekuensi yang diperlukan ya, fastest frekuensinya ini adalah 1/7 nanosecond, artinya 142 MHz. Artinya rangkaian ini bekerja dengan baik, maksimal frekuensinya adalah 142 MHz. Ya, 142 MHz. Oke. Ini jadi kalau ada analisa di sini, oh ini rangkaian ini dia kecepatannya maksimal 142 MHz. Bagaimana agar lebih cepat ya, lebih cepat 142 MHz? Itu ada tekniknya ya, ada tekniknya. Ini oke, saya iris. Oke. Nah, ini 142 MHz ya. Ini bagaimana agar lebih cepat? Ini Anda bisa ubah arsitekturnya ya, arsitekturnya. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya C sama dengan A plus B ya. C sama dengan A plus B. D sama dengan A plus B. Oh, kalau nggak salah gini, A plus B kali B. Nah, gini. A plus B kali B. Nah, Anda bisa ubah arsitekturnya ini ya. Bisa lebih cepat ya. Jadi triknya itu bisa dirubah arsitekturnya, hardware-nya bisa dirubah. Oke, jadi menariknya hardware itu adalah dengan operasi yang sama ya. Operasi yang sama ini. Tapi kalau Anda ubah arsitekturnya itu bisa jadi nanti kecepatannya ini beda ya. Kecepatannya beda, performanya beda. Bentuknya ini akan beda juga ya. Bentuknya beda ya, dan nanti juga areanya nanti juga akan beda. Nanti kita akan lihat bagaimana cara optimasi. Sehingga kalau Anda desain hardware, kalau misalkan antara 2 orang ya, ini saya minta suruh bikin rangkaian ini ya, itu bisa saja nanti arsitekturnya beda ya, arsitekturnya beda, bisa jadi ya. Oke, nah ini contohnya, jadi ini disebabkan oleh rangkaian kombinasional, ini bisa juga disebabkan oleh wire delay ya, delay di wire-nya, ya, bisa juga. Oke. Oke, jadi ini beberapa contoh ya dari rangkaian tadi. Ini kira-kira path-nya, timing analysis ini di mana ya? Critical path-nya di mana? Nah, analisis ini disebut sebagai timing analysis ya. Beberapa tools menyediakan timing analysis. Jadi nanti saat Anda sintesis ya, jadi
Anda buat Verilog-nya, kemudian nanti ada sintesis pakai Quartus dan sebagainya. Nanti ada yang dinamakan timing analysis. Dia akan menganalisis itu kira-kira delay-nya itu atau critical path-nya itu di mana. Kemudian maksimum frekuensinya di mana. Ya. Oke, itu ada tools yang melakukan otomasi untuk itu. Tapi tetap arsitekturnya yang buat Anda sendiri. Ya. Jadi kalau Anda lihat, oh ini terlalu lambat, ini berarti Anda perlu desain ulang. Atau Anda perlu tambahkan optimasi di beberapa titik tertentu. Ya. Oke. Oke, ini kemudian membahas bagaimana convert dari C ke hardware. Oke, silakan Anda baca sendiri yang ini. Ini saya langsung ini aja ke memori komponen. Ini pertemuan kelima, 6. Oke, ini saya habiskan aja dulu. Oke, yang terakhir ya untuk hari ini, yaitu mengenai memori komponen. Ya, memori komponen. Oke, saya ingin tanya ya, ada beberapa tipe komponen ya, tipe memori komponen. Ada RAM, ada ROM ya, ada RAM, ada ROM ya. Kira-kira bedanya RAM dan ROM apa? Ya, ini sudah sering kali ditanyakan. Ya. Bedanya RAM dan ROM. Oke. Apa? Ada yang ingin ini? Yang berpendapat bedanya RAM dan ROM? Dari ini aja, dari singkatannya aja. RAM dan ROM apa bedanya? ROM. RAM, ROM. Apa ini? RAM apa? Random access memory. Ya, ROM apa? Read only memory. Nah, berarti kalau memori yang ROM ini dia Ya bisa dibaca. dia hanya bisa dibaca ya, hanya bisa dibaca. Sementara RAM ini dia adalah dia bisa ditulis dan juga bisa dibaca. Nah, bedanya itu aja kalau RAM dan ROM ya. Oke. Jadi memori itu sebenarnya ya kalau Anda dengar memori dia device untuk menyimpan ya, untuk menyimpan berarti menyimpan kan berarti kita pengen simpanannya itu dibaca ya. Kemudian kita juga pengen ngubah-ubah yang mau disimpan apa. Nah, itu RAM itu. RAM jadi RAM bisa ditulis, bisa dibaca. ROM sebenarnya cuma apa namanya? Dibaca saja ya. Oke, jadi kalau Anda sering ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Anda harusnya senang komputer ya. Fungsi RAM di komputer itu apa itu? RAM. Ada fungsi RAM. Ya. Ya, Anda anak elektro loh ini. Fungsi RAM, fungsi memori di komputer. Kalau main game pasti ya, besar RAM-nya, besar prosesornya. Ada prosesor ya, ada memori ya, atau RAM. Fungsinya apa itu kira-kira? Oke, apa itu? Buat ini mungkin buat menjalankan sistem operasinya. Kan sistem operasinya. Oke, terus apa ada lagi? Oke. Ya. Membaca data, Pak. Apa? Hah? Data? Membaca data. Baca data. Oke, lagi?
Oke ya, ya membaca sistem operasi, baca data. Oke. Jadi Anda bayangkan ya kalau Anda bayangkan ini di komputer ini ada storage, ada hard disk ya, ada RAM ya, ada prosesor ya, ada prosesor ya. Nah, itu kalau prosesor ini Anda bayangkan ya tadi ya ALU tadi ya. ALU. Nah, dia ada input ya. Ada input, ada output ya. Nah, ALU ini kalau di prosesor dia ngambilnya tidak langsung dari storage ya. Dia ngambil dari memori. Misalkan nih Anda mau nyetel video ya. Nyetel video misalkan apa ya? Video.mp4. Ini ada simpan di hard disk nih. Nah, dia video ini data dari hard disk ini tidak langsung ke ALU ya, tapi dia diakses dulu ke memori RAM ya. Mungkin pakai program ya. Jadi yang RAM ini tempat berjalannya program ya. Jadi misalkan kalau media playernya, ya, operating systemnya itu bekerja di RAM. Ya. Dia ada di RAM. Ya. Jadi di sini dia akan mengakses data ini dari ini ke sini. Kemudian dia akan diproses ke prosesor ya, di prosesor. Mungkin dengan situ dia prosesornya ini dia akan menampilkan ke display ya. Nah, ini misalkan ke display. Oke, jadi semua kalau Anda di sistem operasi ya, sebelum masuk ke ALU ini, dia pasti masuk ke RAM, memori ya, memori. Anda bisa bayangkan gini, Anda bisa bayangkan kalau Anda ngerjakan soal ya, Anda sendiri adalah prosesornya ya. Anda ngerjakan soal ujian, Anda butuh semacam coret-coretan ya, Anda coret-coretan. Jadi Anda ngerjakannya itu apa? Di coret-coretan ya. Anda ngerjakan coret-coretan. Coret-coretannya itu adalah RAM-nya ini ya. Anda ngerjakan soal matematika ya. Anda di coret-coretan, ini ada kali, bagi dan sebagainya ya. Pertama kan pasti Anda ngopi dulu soalnya di coret-coretan ya. Kemudian Anda kalkulasi itu coret-coretan itu. Ya, tapi kan Anda yang mikir kan Anda sendiri, bukan coret-coretannya yang mikir ya. Nah, misalkan 1 tambah 1 2. Nah, yang mikir Anda sendiri ya. Nah, kemudian ini dibagi ini dikali ini yang mikir Anda, tapi Anda nyimpen hasil pikiran Anda itu di coret-coretan. Nah, sama seperti itu ya. Jadi memori ini adalah coret-coretannya komputer ya. Tetap diproses dengan ALU ini ya. ALU. Jadi program itu berjalan di RAM ya. Kemudian dia akan dieksekusi oleh ALU. Nah, ini coret-coretannya nanti kalau sudah selesai dia akan di display ya. Ini kalau Anda sudah selesai coret-coretan Anda tuliskan di lembar jawaban. Sama seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda lihat ini memori RAM ini dia pasti punya untuk write, bisa untuk read juga ya. Ada write dan read ya. Jadi dia bisa dibaca, bisa ditulis ya. Gitu. Nah, untuk menulis dan untuk membaca data ya, Anda butuh alamat ya. Anda bayangkan memori itu adalah kumpulan alamat ya, kumpulan register ya, kumpulan register yang jumlahnya banyak ya. Banyak ya. Jadi kalau ini memori 1024 kali 32 bit ya, berarti ini berapa? 32.000 atau 32 kilobyte ya. Nah, Anda butuh alamat ya, alamat untuk menunjukkan ini saya mau baca ngambil di mana sih? Ngambil datanya di mana? Saya mau nulis di mana sih? Kemudian datanya apa ya? Jadi kalau Anda bayangkan kan ini ada ini ya. Ada blok-blok gitu ya. Blok-bloknya ini ada alamatnya, menunjukkan alamatnya di mana. Makanya memori 1 GB, 2 GB ya. Ini artinya besarnya itu ya.
tapi dia pasti butuh alamat untuk menunjukkan. Kalau dulu komputer 32 bit ya, itu maksimal memorinya adalah 4 GB ya. Karena apa? Karena dia alamatnya itu ditunjukkan oleh alamat 32 bit. Sementara 32 bit itu maksimal itu 2,32 atau sekitar 4 miliar atau 4 GB. Nah, sekarang komputer 64 bit Anda bisa pakai RAM yang lebih besar lagi karena dia alamat address-nya ditunjukkan lebih dari 32 bit ya. Oke, nah ini dari di sini ya. Jadi kalau yang pasti yang perlu Anda ingat-ingat, RAM atau komponen memori pasti ada dua, ada data, ada alamat. Ada data, ada alamat. Nah ini yang perlu Anda ingat. Oke, ini enggak perlu. Oke, ini saya lompati aja. Ini bisa Anda membuat RAM ini bisa dengan mudah pakai Verilog ya. Itu cukup beberapa kode aja itu sudah jadi RAM. Oke, kayaknya kok canggih banget ya RAM, jadi RAM. Padahal sebenarnya kalau dibuat di hardware itu cukup beberapa kode saja. Kemudian RAM ada dua, ada static RAM, ada dynamic RAM. Ya, ini yang membedakan adalah susunan dari transistornya ya. Jadi kalau SRAM itu lebih besar ya, tapi lebih cepat. Kalau DRAM itu lebih kecil tapi agak lebih lambat ya. Ini perbandingannya ya. DRAM, SRAM. Oke, jadi writing dan reading RAM ya. Jadi RAM itu pasti ada untuk bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya ya. Ini contohnya misalkan kita pengen menulis data ya. Jadi address-nya kita tunjuk mau address berapa, kemudian kita datanya yang mau dimasukkan apa, kemudian kasih sinyal untuk menulis ya, write. Ya. Kemudian reading juga sama ya. Ini RW ini berarti kalau 1 itu write, 0 itu read ya. Ini misalkan nih address kita mau nulis di address 9, datanya 500 ya. Kasih sinyal write ya. 1 berarti write ya. Kemudian 13 isinya 99. Oke. Kemudian kita pengen baca nih, Nah, ini baca ini berarti modenya baca ini di alamat address 9. Nah, makanya ini keluarannya adalah data 500 tadi yang sudah kita simpan. Ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini contoh baca tulis dan RAM. Ya. Oke, contoh ini RAM, ini misalkan aplikasinya selain memori tadi, komputer, ini digital sound recorder ya. Jadi misalkan kalau Anda telepon, kemudian Anda ingin nyimpen ke mana, misalkan nadanya nggak nyambung ya, kemudian ada fitur untuk menyimpan ya, simpan pesan suara. Anda bisa, ini contohnya digital sound recorder. Jadi datanya itu pindah ke ADC dulu, kemudian disimpan ke RAM ya. Nanti kalau sudah ingin didengarkan, ini ada DAC-nya, kemudian diperdengarkan. Oke, ini contoh aplikasinya. Kemudian ROM ya, ROM seperti saya bilang tadi, dia cuma bisa dibaca saja. Ya. Jadi strukturnya sama, hampir sama dengan RAM ya. Cuma dia tidak ada fitur untuk menulis ya, tidak ada untuk menulis ya. Tidak menulis. Oke, ada beberapa tipe ROM ya, ada mass program ROM, kemudian EEPROM dan sebagainya. Ya. EEPROM ini dia bisa dihapus, kemudian kita isi lagi. Ya. Ada EEPROM ya. Ini dia tidak di flash ya, oleh EEPROM, electronically. Ya. Kemudian ada flash memory dan sebagainya. Contoh penggunaan ROM kok cuma dibaca saja ya. Ya ini kan Anda sering dapatkan ya mainan-mainan, pistol-pistolan atau boneka yang dia mengeluarkan suaranya itu aja. Kemudian nah gitu. Jadi suaranya itu aja. Nah itu suaranya itu disimpan ke dalam sebuah ROM ya, sebuah ROM. Kemudian jadi nanti kalau diperdengarkan dia bisa berubah-ubah, tapi nggak bisa tulis. Atau talking doll ya, boneka ya. Jadi bonekanya dia bisa bersuara ya. Jadi ya
Suaranya itu sebenarnya disimpan ke dalam sebuah ROM. Oke, kemudian flash memory ya, misalkan untuk apa namanya, untuk menjawab ya, untuk menjawab otomatis ya, we are not home misalkan. Oke, makin lama memang ada blur distinction antara ROM dan RAM ya. Artinya ROM kan harusnya cuma bisa dibaca, RAM ini bisa baca tulis. Tapi ternyata teknologi sekarang ini ada fitur yang di tengah-tengahnya. EEPROM ini bisa dibaca, bisa ditulis juga. Flash bisa baca dan ditulis juga. Jadi makin blur ya. Tapi ya ini blurnya itu ada tujuannya, Jadi contoh penggunaan EEPROM ya, itu kalau ada misalkan di Arduino atau ada di apa namanya, Node MCU, ada fitur ROM, ada EEPROM-nya. Anda bisa manfaatkan misalkan jadi kalau RAM itu kalau Anda mati ya, adaptornya mati, itu dia nggak nyimpan. Tapi kalau ROM kalau dia mati dia masih nyimpan. EEPROM ini dia bisa ditulis, tapi kalau mati dia bisa mempertahankan nilai ya. Contohnya Anda manfaatkan misalkan apa ya? Kalau pakai Arduino atau Node MCU, Anda kan nyimpen data ya, misalkan apa namanya, timestamp ya, waktu terakhir ya. Waktu terakhir itu kapan nyala. Itu Anda bisa simpan ke EEPROM ya. Jadi Anda saat dihidupkan kembali Anda tahu, oh ini dia terakhir kali nyala itu kapan, bisa tahu. Atau variabel-variabel yang Anda nggak ingin hilang saat mati, ya. Kemudian dihidupkan lagi. Contoh lain, ROM itu misalkan untuk settingan komputer. Kan ada tuh BIOS ya. BIOS itu kan dia sebenarnya nyimpan settingan. Anda menghidupkan komputer masuk ke BIOS itu misalnya dia ada settingannya itu yang disimpan ke dalam sebuah flash memory ya. Ada flash atau EEPROM-nya ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah Q ya. Q ini adalah jenis memori yang dimana dia merupakan Q itu antrian ya, artinya dia yang pertama masuk adalah yang pertama kali keluar ya. Jadi seperti Anda mengantrikan ya. Jadi atau FIFO, first in first out ya, atau first come first serve ya. Jadi kalau ada data yang masuk pertama kali dia akan yang keluar pertama kali ya. Nah, jadi ini ilustrasinya ada data A masuk ya, kemudian B masuk, A keluar duluan, baru B ya. Nah, jadi ini memori yang dia memberikan semacam delay ya. Jadi contohnya misalkan penggunaannya misalkan keyboard, komputer keyboard ya. Komputer keyboard ini kalau Anda mencet keyboard itu datanya itu mungkin akan disimpan dulu ke Q dulu ya, memori Q dulu. Kemudian baru akan ditampilkan ya. Jadi kadang mungkin tidak akan kalau tanpa Q mungkin apa ya, mungkin bisa jadi ngetiknya itu enggak sinkron ya. PC. Kemudian digital video recorder ya. Push, capture frame, kemudian pop frame ya, compress and store them. Jadi ini apa namanya? Prosesnya ini dilakukan secara berurutan ya. Kemudian router ya, ini router ini sering ya dipakai ya. Jadi incoming paket mana yang datang duluan itu yang akan diproses duluan. Nah, itu ada masuk di queue. Oke, ini penting sekali Q ya, di hardware maupun di software ya. Ini walaupun konsep Q ini kita temukan di hardware, tapi di software itu banyak sekali ya proses-proses itu menggunakan Q ya. Walaupun nanti tidak diimplementasikan di hardware, tapi Anda harus paham ya maksudnya Q ini apa. Artinya data input, data output ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang tanyakan? Oke, cukup lama sekali ya saya bicara, 1 jam lebih. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan ya mungkin itu nanti mungkin saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya itu nanti kira-kira mengenai memori ya, memori. Ada implementasikan memori, RAM, ROM ya, dan Q ada 3. Nanti ada simulasikan.
simulasikan bagaimana di Verilog-nya, kemudian disimulasikan. Ya. Oke, mungkin aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.